Roma tampaknya ragu apakah mereka ingin memperpanjang kontrak Paulo Dybala setelah berakhirnya tahun depan. Klub ibu kota sangat senang dengan bagaimana pemain Argentina itu menjadi pemimpin yang tak terbantahkan bagi anggota tim lainnya. Namun, Giallorossi tampaknya sibuk dengan kondisinya. Sekali lagi, Dybala mengalami cedera dan absen dalam dua pertandingan paling krusial Roma musim ini melawan Bayer Leverkusen dan Atalanta. Di musim yang kondisi kesehatannya relatif baik, Dybala hanya tampil di 52% dari seluruh pertandingan yang dimainkan Roma di semua kompetisi. Lapor Il Messaggero, sang pemain dan rombongannya belum bertemu dengan pihak klub untuk membahas rencana masa depan mereka. Namun, surat kabar tersebut menyatakan bahwa pembicaraan tersebut mungkin tidak semulus yang diperkirakan sebelumnya. Stefan El Shaarawy dan Gianluca Mancini belum mendapat jaminan mendapat tempat di skuad Luciano Spalletti untuk Euro 2024. Pemain sayap dan bek Roma termasuk di antara pemain yang diamati Spalletti selama kunjungannya ke Trigoria pada Kamis sore. Mantan pelatih Giallorossi menghadiri sesi latihan Roma dan mengevaluasi pemain-pemain seperti Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, serta El Shaarawy dan Mancini. Namun, meski Pellegrini dan Cristante hampir pasti akan dipanggil, Corriere dello Sport menyatakan bahwa El Shaarawy dan Mancini belum membuktikan diri untuk skuad sementara Spalletti. Calon direktur olahraga baru Roma, Florent Gisolfi, sudah melakukan kontak dengan manajer Roma Daniele De Rossi. Lapor Lego, eksekutif Perancis ini diperkirakan akan segera tiba di ibu kota Italia di mana ia akan menandatangani kontrak 3 tahun dan mulai mengerjakan jendela transfer musim panas Roma yang sibuk. Surat kabar tersebut menyatakan bahwa kolaborasi Gisolfi dan De Rossi akan sangat erat. Klub ingin memiliki sinergi maksimal antara direktur olahraga dan pelatih. Setelah menangani transfer keluar, Gisolfi akan fokus memenuhi permintaan De Rossi. Klub dikatakan ingin mendatangkan 5-6 pemain baru di off-season ini. Roma tertarik pada penyerang Lille Edon Zegrova yang bisa menjadi target pertama klub ibu kota menjelang musim panas. Di off-season, Roma akan berupaya merevolusi skuad mereka dan menyesuaikannya dengan kebutuhan Daniele De Rossi. Teknisi Giallorossi sangat spesifik dalam permintaannya kepada klub, dia menginginkan pemain yang cepat, dinamis dengan gerak kaki dan teknik yang bagus. Menurut Il Tempo, De Rossi secara khusus memboyong nama Edon Zegrova dari Lille. Zegrova sangat diapresiasi oleh De Rossi yang memantaunya musim ini karena Lille berhasil lolos ke Liga Champions di bawah asuhan mantan bos Roma Paulo Fonseca. Dalam 32 penampilannya di Ligue 1 musim ini, Zegrova mengoleksi 6 gol dan 5 assist. Roma dikabarkan sangat ingin berpisah dengan bek veteran Chris Smalling. Jarangnya penggunaan pemain Inggris itu musim ini karena seringnya cedera telah mendorong Roma untuk mencari calon pelamar di off-season. Klub ibu kota, lapor La Gazzetta dello Sport, akan dengan senang hati menyingkirkan gaji Smalling mengingat betapa tidak dapat diandalkannya dia dari sudut pandang kebugaran. Smalling secara kasar menghasilkan 3 juta euro per musim dengan kontrak yang akan berakhir pada tahun 2025. Tujuan besar Roma di musim panas adalah memangkas tagihan gaji dan dengan demikian menyingkirkan pemain seperti Smalling dianggap sebagai titik awal baru klub ibu kota untuk proyek tersebut. Dengan Daniele De Rossi sebagai pimpinan. Diwawancarai selama turnamen padel di pesisir Ortona, mantan kapten Roma Francesco Totti membuat beberapa pernyataan tentang situasi manajerial Giallorossi musim ini. Muncul di Rai News 24, Totti diminta membandingkan temannya dan bos Roma saat ini Daniele De Rossi dengan pendahulunya Jose Mourinho, yang dipecat pada Januari lalu. Mourinho atau De Rossi, tidak ada bandingannya, Mou adalah nomor 1. Daniele menunjukkan nilai dan dedikasinya kepada Roma, ujarnya. Dia memiliki seluruh karirnya di depannya. Sedangkan bagi saya sendiri, saya tidak menyesal atau kecewa karena mereka, Roma tidak memanggil saya kembali untuk kembali bergabung dalam kapasitas eksekutif.
Mantan pemain nomor 10 itu juga mengomentari penunjukan eksekutif Nice Florent Gisolfi yang akan segera ditunjuk oleh klub ibu kota, yang akan menjadi direktur olahraga baru. Jelas klub tahu banyak tentang dia. Mudah-mudahan dia beradaptasi dengan sepak bola Italia secepatnya dan saya mendoakan yang terbaik untuknya di Roma. Roma siap menyambut Florent Gisolfi sebagai direktur olahraga baru mereka. Berdasarkan semua laporan, klub ibu kota telah menyetujui kesepakatan dengan Gisolfi yang diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan Giallorossi. Menurut Foot Mercato, Gisolfi hampir meninggalkan Nice. Eksekutif Prancis berusia 38 tahun itu akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur olahraga Nice, klaim portal berita tersebut. Oleh karena itu, Roma tidak perlu membayar apapun untuk kepergiannya. Nice, di sisi lain, sudah melacak penerus Gisolfi. Florent Gisolfi, yang aman dari kejutan tak terduga, akan menjadi direktur olahraga baru Roma. Eksekutif Perancis itu akan meninggalkan Nice dan mengambil tanggung jawab bidang olahraga Roma sebagai direktur olahraga baru klub bersama pelatih kepala Daniele De Rossi dan CEO Linasou Loco. Kedatangan Gisolfi baru akan diumumkan secara resmi setelah musim Ligue 1 berakhir, lapor Corriere dello Sport. Baru setelah itu pemain Prancis berusia 39 tahun itu akan menyelesaikan semua formalitas yang memungkinkannya meninggalkan Nice dan bergabung dengan skuad Roma menjelang off-season yang sibuk. Saya sangat bahagia untuk Daniele dan Thiago, mereka adalah teman baik, keduanya, kata Chiellini. Sekarang saya hanya bisa berharap Fabio Cannavaro bisa menyelamatkan dirinya bersama Udinese dan bertahan di Serie A, tambahnya. Kasih sayang terhadap mereka melampaui segalanya. Saya sangat bahagia untuk Daniele dan Thiago, mereka adalah teman baik, keduanya, kata Chiellini. Sekarang saya hanya bisa berharap Fabio Cannavaro bisa menyelamatkan dirinya bersama Udinese dan bertahan di Serie A, tambahnya. Kasih sayang terhadap mereka melampaui segalanya. Juventus telah memecat Massimiliano Allegri. Bianconeri merilis pernyataan di situs resmi mereka sehubungan dengan perilaku Allegri pasca kemenangan Juve baru-baru ini di final Coppa Italia. Juventus mengumumkan telah memecat Massimiliano Allegri dari posisinya sebagai pelatih kepala tim utama putra, tulis mereka. Pembebasan dari tuduhan tersebut mengikuti perilaku tertentu selama dan setelah final Coppa Italia yang dianggap klub tidak sesuai dengan nilai-nilai Juventus dan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh mereka yang mewakilinya. Menambahkan, ini mengakhiri periode kolaborasi, yang dimulai pada tahun 2014, dimulai kembali pada tahun 2021 dan berakhir, setelah 3 musim sebelumnya bersama, dengan final Piala Italia. Klub mendoakan semoga sukses bagi Massimiliano Allegri di masa depan.